الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى مؤلف وهو مربنا الحبيب زين بن إبراهيم بن سميت حفظه الله روحا وجسدا ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الإمام ومربنا الحبيب زين بن إبراهيم بن سميت حفظه الله في كتابه إلى أن قال وهو قوله رضي الله عنه في تعريفه لطريقة سادة العلويين طريقة سادة آل أبي علوي إنما هي العلم والعمل والورع. Sampai al-wara' ya, betul? Sekarang wal khaufu minallahi, yaitu al-khauf minallah, al-khasyah minallah, takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Apakah kita takut kepada Allah? Takut apa enggak? Apanya yang ditakuti? Pernah Allah menakut-nakuti kita? Pernah Allah menakut-nakuti kita? Pernah atau enggak? Tapi tentu harus kita takut kepada Allah. Meskipun Allah tidak menakut-nakuti kita, cuman Allah memberikan suatu jalan. Ini jalan kepada keridhaan Allah, ini jalan ke dalam tidak keridhaan Allah. Jika kita melaksanakan perintah Allah, maka kita akan sampai kepada Allah. Jika kita tidak melakukan perintah Allah, maka kita akan mendapatkan murka Allah. Kenapa harus kita takut kepada Allah? Karena Allah memiliki sifat yang dinamakan, salah satunya adalah Allah juga bisa menghukum, bisa mengazab. Allah juga punya neraka. Jadi kita takut kepada Allah itu takut tidak mendapatkan ridha Allah. Kita takut kepada Allah, takut tidak dikatakan sebagai hamba Allah yang soleh dan soleha. Takut kepada Allah dalam artian apa? Takut tidak menjadi hamba Allah yang diridhoi dan dicintai. Lalu banyak sekali hal yang kita jalannya dibenci oleh Allah, dan banyak sekali hal yang kita jalannya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya adab, punya akhlak kepada guru juga salah satu penentuan kita dicintai atau tidak dicintai oleh Allah. Kita rajin belajar juga salah satu jalan Allah bisa mencintai kita atau tidak mencintai kita. Kita su'ul adab, kurang akhlak tatkala selama belajar, itu juga salah satu yang akan menentukan Allah itu benci atau cinta kepada kita. Allah ridho atau tidak ridho kepada kita. Ya, terutama kita sebagai penuntut ilmu paling tidak berakhlak kepada sesuatu yang mengantarkan kita mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Gimana adab kita kepada guru?
berembe akhlak elek guru, berembe akhlak elek kitab, berembe akhlak elek Al-Quran. Ngafal Al-Quran lagu ndek berakhlak elek Al-Quran, onya-onya apik-apik. Sehingga adab itu, akhlak itu adalah sangat luar biasa, sangat mulia dibanding kecerdasan. Iblis cerdas sekali. Kalau hanya kepintaran membuat kita menjadi orang yang dekat dengan Allah, berarti tanpa diiringi dan adab dan akhlak, berarti sama saja kita dengan iblis. Iblis itu pintar, bahkan sangat pintar, tapi dia tidak memiliki akhlak, tidak memiliki adab, tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beradab kepada bukunya, beradab kepada kitab-kitabnya, beradab kepada Al-Quran ataupun kitab yang kita pelajari. Itu salah satu juga Allah bisa menentukan kita orang yang dibenci atau diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas semua? Tatkala seorang guru memerintahkan aneh catat kanap, adim pada catat, dem catat pada guru den rida, milun pada Allah den rida, patuh-patuh onya-onya. Seseorang yang belajar thariqah alawiyah, syarat yang ke berapa itu? Yang keempat adalah al-khaufu minallah, adin jari manusia sak taat, sak takut elek di sida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berembentan dengan sak takut nu, adin taat beribadah. Berembentan dengan sak takut nu, adin patuh elek dalam ajaran agama. Berembentan dengan sak takut tipe Allah Subhanahu wa Ta'ala senu, adin jadi dengan soleh, dait soleh, solehah. Belajar terus dan belajar terus. Berusaha terus dan berusaha terus. Karena kita adalah manusia. Kita ini manusia, dia tu jadi binatang sak lain. Sak tahu ngeraos. Kita ni tahu tersaling tuntut, tahu tersaling jawab, tahu tersaling ingat, tahu tersaling rasa, berduit perasaan. Terus belajar bagaimana meraih diri, meraih orang, berembentan lamun ke meni berbi perasaan ni, tatkala ke meni berbeda apa ni, terus begitu dan begitu. Berusaha dan berusahalah menjadi orang yang terus meningkatkan ibadah kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan cara belajar banyak-banyak, belajar banyak baca Al-Quran, banyak menyampaikan salawat serta salam, banyak tambah beradab kepada orang tua, tambah beradab kepada guru-guru dan seterusnya. Paham semua? Jelas? Itulah cara kita untuk salah satunya mencari ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba yang soleh dan solehah. Hati-hati, karena kalau kita hanya takut kepada Allah tanpa ada bukti pada kenyataannya, yang paling jelas adalah takut kepada Allah, ada yang takut nyambung kepada Allah, dan takut juga yang berkaitan Allah tidak suka atau Allah benci kepada kita yang berkaitan dengan urusan sesama manusia. Yang jelas hablum minallahnya harus diperbaiki, hablum minannasnya juga harus diperbaiki. Hubungan dengan Allah terus ditingkatkan, hubungan sesama manusia terus diperbaiki. Jadilah manusia yang hidupnya berkah, hidupnya bermanfaat bagi manusia lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia sak solah bahasa Nabi, manusia sak bermanfaat, berguna elek pada batur, elek masyarakat. Itulah namanya al-khaufu minallah, adin iling-iling apik-apik, adem onyak-onyak elek di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Yang ketiga wal ikhlas, yang kelima wal ikhlasu lahu azza wa jalla. Syarat orang-orang yang menjalani thariqah alawiyah itu sak kelima
Aden jari manusia sak tahu ikhlas. Sak tahu ikhlas. Ikhlas rida. Ikhlas menjalankan ibadah kepada Allah. Ikhlas ngaji, ikhlas nuntut ilmu, ikhlas entam suruh letih ngaji belajar, ikhlas. Aden ikhlas nerima wahantan. Dindik lek lalu kentan, dindik lek lalu unim, dindik lek lalu macam-macam mentan tadahan. Ikhlas. Lamun suruh si dengan tua letih ngaji, disuruh mesti dengan tua ngaji belajar. Kalau kita dituntut untuk nuntut ilmu, adik rida dait ikhlas. Doakan orang tua, doakan ibu bapaknya, doakan gurunya. Ikhlas semua. Dindik kena menu. Sehingga dengan membahagiakan ibu bapak, dengan membahagiakan guru, maka kita akan mendapatkan keberkahan. Maka kita akan mendapatkan keberkahan dan manfaat daripada Allah dan Rasulullah, dan kita akan mendapatkan keberkahan hidup daripada Allah Subhanahu wa taala. Adin ikhlas. Sembahyang ikhlas Allah. Apa kan ikhlas? Dindik boyak surga, dindik boyak neraka, tidak boyak pahala. Ikhlas sudah, ikhlas lillahi taala. Adin betul-betul hanya karena Allah. Aku sembahyang saya enggak karena Allah. Aku sembahyang ya karena Allah. Tidak karena apa-apa. Urusan surga saya akan minta, urusan neraka saya akan menolaknya. Tapi tetap urusan solat ibadah adalah tetap ikhlas kepada Allah. Ikhlas kepada Allah. Berhak kita minta surga, berhak juga kita menolak neraka. Tapi bukan itu tujuan hidup kita, bukan itu tujuan ibadah kita. Ibadah itu tujuannya hanya lillahi ta'ala. Salat lillahi ta'ala. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanyalah kepada Allah. Puasa, ibadah, hidup, mati, semuanya karena Allah. Itu orang-orang yang ikhlas kepada Allah. Karena ikhlas semua. Ikhlas. Jadi kalau orang-orang tarekat Alawiyah itu dia pantang tidak ikhlas. Orang-orang tarekat Alawiyah itu dia harus belajar menjadi orang-orang yang selalu ikhlas dan ridho atas ketetapan Allah. Ridho untuk beribadah, ikhlas di dalam hal. Itulah orang-orang yang menjalankan tarekat Alawiyah. Jika kita menjadi orang yang melek, menjadi orang yang ingin mendapatkan ridha Allah, maka ikhlaslah selalu akan menjadi orang yang tercatat sebagai orang-orang al-mukhlisin lahuddin, orang-orang yang ikhlas di dalam menjalankan agama. Pedasan. Jadi kata imam siapa itu? Yang 5 itu? Al-Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi, bahwa tarekat Alawiyah itu adalah tidak lepas atau dia harus menjalankan minimal 5 hal tersebut. Pertama, al-ilmu. Yang kedua, al-amal. Yang ketiga, al-wara'. Yang keempat, al-khawfu minallah. Yang kelima, al-ikhlasu lahu azza wa jalla. Naqalahu Sayyiduna al-Imamu Aidarus bin Umar al-Habsyi. Dinukil, disambangi, didorong, dikuatkan, dipindahkan jotenakola radhiyallahu anhu fi kitabi Iqdil Yawaqitil Jauhariyah, di dalam kitab Iqdil Yawaqit Jauhariyah. Tsumma qala, dan berkata. Siapa berkata? Imam Idrus bin Umar. Tentang apa? Tentang yang 5 di atas itu. Beliau menguatkan
beliau menganjurkan, beliau memberitakan kembali, menyanjung. Apa kata beliau? Fanzur ila kamali tahqiqihi radhiyallahu anhu. Coba ingat, coba gita, coba telik, coba perhatian. Antan sempurna gati, antan tetun gati antan sempurna. Bahasa Imam Ahmad bin Zain saklima sana. Coba perhatian. Solah gati, tindih gati, tetun gati. Tentang berlembi kesolahan, berlembi kebenaran dan tahqiqnya. Wa sa'ati tilaihi, luas tentang mutolaahnya beliau, telaahannya beliau. Ia tan ta'jum, ia tan ta'ambuk, ia tan tersanjung isi Imam Said Idrus bin Umar. Said tersanjung senu Imam Ahmad tentang kalimat-kalimat salimah dari atas. Luas telaahan beliau sana isian. Dan kalimatnya mendalam. Wa madidi ba'ihi, dit santer sin tinggi ilmu beliau. Jama'a na'tahumus syarif. Beliau juga mengumpulkan sifat-sifat yang mulia di dalam 5 hal tersebut. Wa wasfahumul munif, dan sifat-sifat yang tinggi bi khamsin di dalam yang 5 kalimatin, kalimat senu, wa khamsi halatin, dan 5 dalam 5 keadaan, 5 kalimat yang baik dalam 5 kalimat tersebut dalam 5 hal. Sangat luar biasa. Pertama, harus berilmu. Memang harus berilmu manusia. Lolal ilmu lakal nasu kal bahaim. Lamun dia berilmu dong pada manusia nisi binatang. Paham enggak? Itu Kartika. Paham enggak itu? Siapa namanya itu yang suka, yang sana sini otaknya itu? Kamu ya, dari Gereneng itu, Sakra Timur. Dikasih tahu tuh dengar dan turutin. Dikasih tahu, Adi dengar, Adi jelas. Ini lagi belajar aja dikasih tahu sudah begitu. Iaran manusia kentok lendong mata peje, kentok lendong mata peje manusia sak marak menu. Kentok lendong, tahu namanya kentok? Tahu lendong? Lendong kalau direndam, sayang kocet atau kembah? Iya wah kentok lendong dia tebarak berengah lagundin mati. Itu dah kentok lendong. Punya kuping tapi hanya dipakai mendengar, tapi tidak untuk mendengar yang sebenarnya. Mata peje, tu namanya mata, tu namanya peje. Tahu peje enggak? 4 peje no, tahu enggak? Kelas-kelas tongkol kocek-kocek no, peje wah. 4 peje itu kalau mati tiram atau meleng? Peje irup meleng, mate tak kalian mate meleng, tabak kulkas sayeun meleng. Lagun dia ngengat, iya wah manusia potongan ini. Gurunya aja di depan, gurunya arak lek juru. Masih ngengat, masih bejur. Masa tebada berengah lagun, dia berdengar mati ente. Ia kena kentok lendong, mata peje, ia wati. Paham kamu? Hah? Hoi, paham kalian? Mata peje kentok lendong, paham? Kamu manusia. Falamma waqaftu, tatkala Habib Zain berbahasa ni aja. Guru mulia kita di Madinah. Falamma waqaftu ala tilkal ibarat,
setelah keengat teliti rengah mentelah anda termenung isi kalimat ibarat sali atas dia. Kalimat sali atas ni bahasa Habib Zain. Bahasa rengah yang mana? Tentang lima hal dan seterusnya itu. Raja'tu bil laumi ala nafsi al ammara. La ilaha illallah. Beridar ke isi. Ketinggalan jauh. Merik gelek diri. Merasa kejauh antan ke kurang. Si kemerik diri bahawa betul-betul merasa ke aku sini jauh daripada beliau. Beliau itu maksudnya orang-orang yang tadi itu. Habib Zain lah itu. Apalagi kelas-kelas itu ni, kelas mata kentok lendong mata peja ni. Ini beliau mengatakan raja'tu bil laumi ala nafsil ammara. Saya kembali merenungi tentang diri saya, nafsu saya. Ammarah. Tahu nama-namanya nafsu ammarah? Nafsu ammarah itu nafsu yang tercela. Nafsu yang selalu mengisbatkan kepada tubuh. Nafsu ammarah. Wa ma uqsimu billah bin nafsi lawwamah. Apa katanya dalam Al-Qur'an itu? Lupa saya. Nafsu ammarah itu adalah nafsu yang mana manusia itu jika melakukan dosa, jika melakukan kesenangan-kesenangan yang dilarang oleh Allah dan agama, itu namanya orang-orang sedang berada di dalam nafsu ammarah. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la ammaratum bisu. Itu dia kata firman Allah. Cara nafsu amarah itu dia narak gawe melainkan nafsu mula tercela, hina. Dan itu manusia itu hidup tidak lepas daripada itu. Makanya manusia itu harus belajar untuk melawan nafsu amarah. Nafsu amarah itu nafsu yang tercela, yang selalu berkaitan dengan kesenangan-kesenangan tubuh, yang selalu berkaitan dengan kesenangan-kesenangan duniawiyah yang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya nafsu amarah. Mulan bai wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratum bisu. Searah nafsu amarah sini begak dan sengke dan tak lawan lagu iling-iling. Kita harus selalu berusaha untuk melawan namanya nafsu amarah. Itu nafsu amarah. Jadi kalau menarak dengan begawai yang tercela, itu dia lagi dalam posisi hati yang sudah dimasuki dengan nafsu amarah. Jelas? Minum-minum, sombong, hasud, dengki, iri hati yang tidak baik yang dilarang oleh agama. Semua yang dilarang oleh agama itu namanya dia hatinya, jiwanya sedang dikuasai oleh nafsu amarah. Ada berapa nafsu? Ada 7. Ada itu? Pertama nafsu amarah. Yang tadi itu namanya nafsu amarah. Yang kedua ada namanya nafsu apa? Kalau nafsu amarah itu mambak akhlaki zamimah, dia itu sumber daripada akhlak yang tercela seperti sombong, kal kibri wal haras wal syahwah wal hasad wal ghadab, marah, wal bakhil, pelit, wal haqqat, iri, dengki. Itulah nafsu amarah. Yang kedua nafsu lawamah. Wahya allati tanawwarat bi nuril qalb wa tuti'ul quwwatil 'aqilah taratan wa ta'si ukhra. Sumatan dimu patalaumu nafsaha wa hiya mam'un nadama li'annaha mabda'ul hawa wal hirs. Yang namanya nafsu lawamah itu, nafsu lawamah adalah nafsu sak girang nyesel. Misal wah enggak salah aja nyesel kan. Lagu baret
Malik gawe lagu nyesel. Itu namanya nafsu lawamah. Pernah enggak merasakan begitu? Ya karena manusia itu diselimuti juga dengan nafsu lawamah. Makanya dikatakan mambaun nadamah, tempat penyesalan. Suka menyesal. Dia merasa salah. Dia merasa kurang bermanfaat. Dia merasa melanggar. Dia punya kesadaran gitu loh. Itu namanya posisi dia sedang berada dalam nafsu lawamah. Wa ma uqsimu bin nafsil lawamah. Insyaallah saya nafsu lawamah itu. Ya Allah nyesel kan dia belajar baru. Dia merasa kurang. Nyesel saya. Pokoknya ada penyesalan, membawa nadamah. Dia menyesal ingin melakukan yang terbaik dan lebih baik. Tapi kadang-kadang dia melakukan yang tadi itu, kadang-kadang dia lemah untuk melanggar yang namanya melanggar aturan, melanggar agama, melanggar semuanya. Tapi nanti nyesel. Ada nggak manusia yang sifatnya begitu? Ada atau enggak? Ada. Nyesel lagu gitu. Lagu bareng Malik gawe. Lagu menyesalan. Ieu anu dengan manusia sak ndek bede pendirian. Wahweh anu. Wahweh tahu namanya wahweh? Lamun bahasa wahweh anu wahweh din tetep. Ieu kan wahweh din tetep. Lamun bahasa muat nondok. Au dengan au kan au. Salah au. Karena aku nyesel bareng kan ondok itu. Tidak punya pendirian. Nafsu lawamah ini adalah nafsu yang memang dia suka menyesali perbuatan-perbuatan yang sia-sia, suka menyesali perbuatan dosa, namun dia selalu nyesel, ingin bertobat, ingin berbuat baik, lagu kadang-kadang dia gawe salah. Itulah posisi kita berada sedang dikuasai oleh nafsu lawa. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah. Mana mutmainnah? Mutmainnah itu dari lekor. Dari sabu ya. Biasa sabu keruak. Nafsu mutmainnah wa hiya allati tanawwarat bi nuril qalb hatta takhalat an sifatiha az-zamimah wa tma'innat ilal kamalat. Nafsu mutmainnah itu, coba lihat mutmainnah, tenang dia itu tenang. Jadi nafsu mutmainnah itu nafsu yang apa? Nafsu yang tenang, adem, anyem, tentrem. Dia tidak mau terpengaruh itu ini mau itu, tenang aja. Itulah salah satu nafsu yang sudah jadi nafsu itu bukan semua jelek loh ya, dia punya tingkat-tingkatan nafsu itu ya. Jangan nanti nafsu itu punya tingkat-tingkatan ya. Nafsu. Jadi apa? Nafsu mutmainnah itu adalah yang menguasai cahaya-cahaya itu, menguasai apa? Menguasai hati untuk keluar daripada sifat-sifat yang tidak baik dan menuju kepada sifat-sifat yang terpuji. Ya, keluar daripada sifat yang jelek menuju kepada sifat yang terpuji. Ad-dukhul fi kulli khuluqin sani wal khurud min kulli khuluqin dani. Kalau kata Habib Zain itu gitu, saya selalu ingat kata beliau. Keluar daripada sifat-sifat yang tercela dan selalu masuk kepada sifat-sifat yang terpuji. Mutmainnah adalah orang-orang yang sudah tersinari hatinya dengan ketenangan. Tersinari hatinya, tertutup daripada sifat-sifat yang tercela. Itulah orang-orang, berarti dia posisinya dalam posisi dikuasai oleh nafsu mutmain. Dan itu yang dipanggil di dalam kubur itu,
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Betul enggak? Duh. Bisa enggak kalian ini mendidik nafsunya menjadi nafsu mutmainnah? Ah, itu belajar. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Aneh jiwa. Nafsu. Sak tenang, ada pada ulik rida-rida entah mulik. Tiba Allah, tiba nenek. Wadkhuli fi ibadi. Aneh tamu dalam kelompok hamba-hamba aku. Wadkhuli jannati, ada tamu tiba dalam surga aku. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala tatkala dalam apa noh waktu bacaan talqin. Mutmain. Didiklah dan bisa manusia berubah karena ilmu. Ilmu itu adalah senjata. Ilmu itu adalah senjata buat orang-orang beriman. Orang-orang muslim harus ilmu. Ilmu ini akan merubah kita. Belajar. Jelasan. Pedasan. Allati tanawwarat binuril qalb. Yaitu mutmainnah itu, nafsu mutmainnah itu adalah yang menyinari hati daripada tertutupnya menutupnya perbuatan-perbuatan tercela menuju kepada perbuatan dan sifat-sifat yang lakukan itu. Jika kalian mau mendapatkan mutmainnah, tinggal melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik, hindari perbuatan-perbuatan yang tercela. Akhlak-akhlak itu yang jelek-jelek dibuang, pakailah timbulkan akhlak-akhlak yang terpuji. Insyaallah kalian akan mendapatkan namanya nafsu mutmain. Benar? Lamun mutmainnah sabu jak dia tahu kermek kelek doang. Paham ini? Jadi nafsu mutmainnah lakukan, buang sifat yang tercela, terus menerus tutupi, jangan lagi mau melakukan yang tidak tercela, terus lakukan yang terbaik. Itu akan mendapatkan dan mendidik kalian menjadi orang-orang yang selalu memiliki nafsu mutmainnahnya lebih kuat daripada nafsu lawamah atau lebih-lebih nafsu amarah. Paham? Jelas nih? Pedas kan? Yang keberapa sekarang? Yang keempat, an-nafsul mulhimah. Nafsu mulhimah. Wahia allati alhamahallahu al-ilma wa tawadu wal qana'ah was sakhawah fadzalika kanat manba'us sabr tahammum was syukur. Jadi kalau nafsu mulhimah itulah nafsu yang memang Allah mewarisinya, Allah mengilhamkannya, Allah memberikannya hidayah dan petunjuk. Untuk apa? Allah memberikannya dia ilmu, tebing kelebihan ilmu, tebing jadi sifat dengan sabar. Arak dengan dia berilmu lagu bongoh. Arak apa dek? Bongoh. Bodoh lagu bongoh. Lagu dek sano ya kena nene. Nujak bongoh bodoh dan nujak. Jadi berilmu, tawadu berakhlak, dia selalu merasa cukup, tidak membutuhkan yang lain, selalu merasa cukup. Dan hatinya selalu ceria. Hatinya selalu dermawan, suka, jarang membenci. As-sakhawa. Itulah namanya, dan dia itulah memba'us sabar. Dia selalu menjadi orang yang sabar, penjauh, pembawaannya sabar, tapi berilmu, tapi dia orang tawadu. Meratan sifat tanah nu, sebab kita sifat tanah nu, paling bawa nu tanah paling bawa. Tica-ica terpenek-penek enggih. Di Pesiang sampai pengadilan saling penjara ke Sematon masih tedukan doang ni tanah nu. Dengar sengsara. Tedukan doang, terpenek enggih. Lagu rendah, lagu nentau terendah. Bawa lagu nentau terbawa iyo sifat tanah. Talatan pada tio. Dah tengah hujan tetap siap. Ndik datang hujan kering-kering doang tetap siap. Talatang pau irupan itu sifat tanah. Tawadu, rendah tidak bisa direndahkan.
Bawa dia tahu terbawah, tetap memang paling tinggi. Pedas kan? Wah bersiap lain dah. Bumi ni, tanah ni kata tu langit. Bumi. Apa kena mentelek bawa dia? Katanya kata langit itu kebawa tahu bumi. Tanah apa kelebihan melek tu? Si dia dah gambar atas apa kelebihan dia ni terkena terus. Dia saya menolak lagu menu ni cerita ni. Dia menolak lagu menu, lagu pas menu. Yo coba kita lihat langit ni. Bulan, bintang, matahari. Si dia apa berdua dia? Harap masih liter segara, gunung berdua kita. Lek gubuk, lek kota, lek desa. Lu yang sida apa ndak sampai gubuk ketu. Darah gunung dia berdua indah, dia berdua segara indah. Dik sama nolak lu ni kan langit dia. Ni kita langit ni, selain dia selain dia. Kita langit ni harap terkena Baitul Ma'mur. Ya tuan jungun tamu tu para malaikat. Baitul Ma'mur Apa bumi? Apa benda dia? Harap masih Kaabah lek tu. Tok dengan sembahyang. Dia tahu ada selapuk dengan manusia sembahyang andang ti Kaabah. Dia andang langit, dia andang ni. Selapuk umat manusia. Dan yang paling penting, dah kat bumi ni lek tanah le bawah ada yang tahu. Nabi Muhammad ni tok telah hirang lek tanah ni. Sida saya lahir lek sida. Ambo marak sida gara-gara Nur Muhammad. Lama dia nak Nur Muhammad dia arak sida, dah ka menono amdoa. Ni lek tanah tok telah hirang Nabi Muhammad. Mesti ada apa? Sida paling-paling bekas-bekas tu doang jok-jok ketu. Apa kelebihan selainan tu aneh? Nangis langsung. Nangis langit tu makanya ada sejarah hujan. Hujan itulah ya untuk bumi. Ini nangis mana? Dia gembir-gembir dia ni. Nangis satu. Kenyek. Nangis. Terdatangin terus si malaikat Jibril. Panggil oleh Allah. Jibril, tiang, kembin dia langit akan nangis. Mangkit tak ketuan dia dulu. Apa jarak? Pada tak ketawa dan jak lagu menunta, kan cerita. Lalu langit kembin dia kau nangis. Wah kebesiak baru. Saya kata besiak. Ada besiak menu lah. Orang kajak bawa tabuk dia narak apa-apa lek tu. Orang kajak langit paling atas bu, you paling solah bu, you paling hebat. Aku ternyata aku ni ambok garak gara-gara Nabi Muhammad tu. You sok kekalahan tu, asekek tu. Nabi Muhammad telah hirang oleh bumi. Sementara di kuah kisah ambil Nabi Muhammad. Terus berempat tanah ni jauh kejauh keti. Jauh kejauh keti Nabi Muhammad tu. Ia jadi awat ada setah nangis. Makanya diutuslah buruk jemput oleh malaikat Jibril buruk ke dalam surga, jemput Nabi Muhammad, terjadilah Isra dan Mi'raj. Ya kena nano. Kemudian menu je. Nangis searan nangis. Ya ampun menu. Tetap saja rendah tapi tidak bisa direndahkan, tawaduk tapi itulah tawaduk itu sebenarnya tinggi. Ini sejarah Nabi Muhammad. Saya lalu Isra dan Mi'raj. Sejarah nangis di bumi itu. Ya enggak hujan bau tatur. Kamu dengan saya paham ilmunya. Paham siap lah itu kena kan. Paham siap dia lah kan. Kata ni. Nani. Kira-kira begitu. Nanti dah diturunkan ilmu itu ya. Kalian ngabdi aja, ngajar belajar aja. Nanti dah diturunkan ada ilmu. Nafsu mutmainnah mulhimah. Nafsu mulhimah yaitu nafsu yang sudah diberikan ilham oleh Allah. Diberikan ilmu oleh Allah, diberikan sifat tawadu oleh Allah, qanaah, merasa cukup, sakhawah, merasa selalu dermawan. Itulah orang-orang salah satunya ciri-ciri orang-orang yang diselimuti oleh nafsu mulhimah. Cari itu anak-anakku. Jamaah bini. Jamaah bini. Cari itu ya.
cari, belajar mencari menjadi orang yang mulhimah dengan cara wirid, zikir, selalu bersifat-sifat yang tadi itu, sifat tawadu pakai, sifat rendah diri pakai, apalagi sifat tidak usah terlalu banyak keinginan, ya, terus memiliki sifat apa? Sabar dan selalu syukur. Insya Allah nanti kalian akan mendapatkan namanya nafsu mulhimah. Memang manusia itu tetap memiliki nafsu itu, cuman kadang-kadang ada saya tetap nono. Kadang-kadang nafsu itu memang yang 7 itu muncul, lalu kadang-kadang coba kamu pilih nafsu yang bisa membawa kebaikan, bisa bermanfaat, bisa membawa untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya salah satunya ya tadi itu. Mutmainnah atau mulhimah. Carilah paling tidak kamu bisa ya 5 nafsu aja. Kalau nggak bisa 1, 5 aja. Belajar tapi belajar. Kalau nafsu mulhimah, salah satu caranya apa? Agar menjadi orang tetap menuntut ilmu. Tetap orang menjadi orang tawadu. Tetap menjadi belajar menjadi sifat qanaah. Qanaah itu tidak entan kemilik. Selalu merasa searah ini ya din malak kentan lah. Terus selalu dermawan, merasa bahagia. Dan selalu sabar dan syukur. Insya Allah kalian akan mendapatkan sifat nafsu Yang kelima adalah nafsu radiyah. Nafsu radiyah allati radiyat 'anillahi ta'ala kama qala Allah ta'ala wa radu 'anhu wa sa'nuhu at-taslim wa talazzum bil hirah. Masya Allah. Namanya nafsu radiyah itu adalah nafsu yang memang dia ridho aja. Ridho. Kasih miskin alhamdulillah, kasih sugih alhamdulillah. Ya ridho terus. Pokoknya segala-galanya itu disandarkan kepada Allah. Mulai entan tejab si nenek. Lamun nenek dan milih, wah. Selalu bersandarkan kepada Allah. Itulah namanya nafsu radiyah. Sekedik-kedik nenek. Pokoknya nenek doang, pokoknya. Terjauh-jauh ke si nenek jangan nyampe. Dia terjauh, dia tersampai. Dia semati si nenek dia kemati. Pokoknya selalu lah bersandar kepada Allah. Itu namanya orang-orang nafsu radiyah. Tapi ini tidak lepas daripada ilmu. Harus kemarifat kepada Allah. Kalau tidak makrifat, jangan. Iya kamu ngarang-ngarang nanti. Serajok nenek baik. Maulah baik. Orang ini ada orang-orang yang memang sudah tingkatannya makrifat kepada Allah. Dia sudah tahu asma Allah seperti apa, zat Allah seperti apa. Zat Allah itu dia sudah paham, asma Allah paham, sifat Allah paham, asma Allah juga paham. Itulah orang-orang yang kebanyakan itu identik kepada nafsu radiyah. Di situ sudah. Ingat nafsu radiyah. Itulah dia senang menyelamatkan, saling jaga, saling pelihara, saling jaga, saling atur, saling pelihara. Ciri-ciri nafsu radiyah itu begitu. Ya, radiyah. Itu nafsu radiyah. Jadi dia selalu menyandarkan diri kepada Allah. Ini jarang orang begitu. Ini tambah sini, tambah tingkatannya tambah tinggi. Tapi sebutnya nafsu. Bukan, kalau kita kan pahamnya nafsu itu ya jelek-jelek aja kan. Nafsu dia. Taunya 1, 7 nafsu itu. Jadi ada nafsu mulhimah, ada nafsu radiyah, ada nafsu mulhimah, ada nafsu lawamah, ada nafsu amarah. Yang keberapa sekarang? Yang ke-6. Sadisah. Yang ke-6 an-nafsu mardiyah. Tadi radiyah, sekarang mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nafsu mardiyah allati radallahu ta'ala anha. Radiyallahu ta'ala anha. Wa yuzharu fiha asr ridha ta'ala. Wa huwa al-karama wal ikhlas wal dzikr. Orang-orang yang nafsu mardiyah itu adalah orang-orang yang memang
Allah itu ridha kepadanya. Allah itu memberikan dia satu karamah, kelebihan. Itu ciri-cirinya. Dan dia orangnya pasti ikhlas dan selalu berzikir kepada Allah. Selalu berzikir kepada Allah. Zikir terus kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Masya Allah itu. Dan dia sudah pasti tentunya ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat kepada Allah pasti itu. Dan dia tahu haqqu ma'rifatihi wa fiha yujharu tajalli af'al, dan juga tahu tentang sifat af'al, dia tahu juga tentang sifat asma, dia tahu juga tentang tajalli asma, tajalli sifat, tajalli zat, dan tajalli apa? Zat, tajalli sifat, tajalli asma, dan tajalli af'al. Itulah orang-orang yang sudah memang diberikan begitu oleh Allah. Dia sudah mendapatkan itu daripada Allah. Itulah orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang sudah dikuasai diri dan hatinya dengan nafsu mardiyah, Masya Allah. Kalau sudah mardiyah, ya lain urusan. Lain urus. Wah, dit bojak tuan lagu belajar dan minta kepada Allah, karena Allah yang akan memberikan. Jelas ke? Pedas. Lalu setelah yang itu apa? Yang terakhir nafsu kamilah. Apa? Nafsu kamilah allati saratil kamalat laha tab'an wa sajiyatan. Nafsu kamilah ya sudah. Nafsu kamilah ya nafsu yang sempurna. Disebutnya nafsu yang sempurna. Enggak no le arak le ati angan no le diri no le ati angan enggak nara no enggak no atu maru biruju' ila ibadah dah mele dar lainan ibadah doa mele ibadah doa pokok lirsyadihim wa takmilihim, untuk kesempurnaan dan arahannya terus ibadah. Dan memang sudah jelas derajatnya sama dan yang tadi lebih tinggi, yaitu apa? Wa maqamu tajalliyatil asma wa sifat. Dia sudah berada di posisi maqam tajalli asma, tajalli sifat. Wah tu tahu no aneh, paham di tokol, elik tahu takak asma Allah, elik sifat Allah, wa haluha baqa'u billah, dan sudah berada di baqa' billah. Masya Allah, sudah aneh, ini aneh. Sudah baqa' billah. Terus apa? Turja'u minallah ilallah, datang oleh Allah tipe Allah, ya kaca Allah bersama Allah. Apa kok menuhan? Itu namanya kami. Dia bersatu dengan yang memiliki apa? Yang memiliki hidup, yang menciptakan nafsu kamilah. Dia bersatu. Itulah orang-orang yang nafsu kami. Itu dah tingkatannya lain itu ya. Jauh, dia jauh langit bumi, jauh kati ini aja. Laisalah ma'wa siwahu, dia nak lain tahu takak selainan, enggak ipitaka yaitu Allah. Dia nak tempat untuk selainan, enggak yang punya tempat adalah Allah. Darah lainan dunia pokok darah pokok Allah doang. Itulah orang-orang yang sudah mendapatkan nafsu ulumuha mustafat minallah, dan ilmu-ilmunya semuanya datang daripada Allah. Insyaallah. Tapi sangat jauh sekali. Aneh membaulik itu, baik itu nafsu apa rasa keteluno? Aneh membaulik itu, beda ni dot le amarah kaje lawamah doang. Amarah lawamah. Wah saya nyesel gawe ke Malik. Wah senu lengi-lengi amarah kanyan luian. Bae lawamah jarang. Membau jak belajar dulu. Teteh ada ngadeng, tiba mutmain. Paham ini? Pedas. Apa kata Habib Zain? Kita lanjut sedikit. Falamma waqaftu ala tilkal ibarah, tatkala ki rengah serminang simak ibarat saklima li atas anu. Raja'tu bil laumi ala nafsil ammara. Itulah ketipak diri ke, ternyata aku sini masih apa merik kelek diri ke. Bahwa
sebenar, jauh atas ketinggalan isi kalimat salih atas para imam salainan, merasain bahawa beliau ini merendah, seolah-olah beliau itu merasa berada dalam nafsu amarah. Padahal bukan. Beliau ini orang yang sangat luar biasa. Tapi itulah sifat rendahnya, sifat merendahnya beliau, sifat tawaduknya beliau, Al-Habib Zain bin Ibrahim. Masya Allah. Merasa apa dengan nafsu amarah itu? Litaksiriha, entan kekurangan beliau merasa kurang, merasa nafsu amarah sudah kan kurang-kurangan tu kan, nafsu amarah doang tak kan? Hah? Betul. Wa takhallu biha, lu entan tertinggal malik dari segi keilmuan, segi ibadah, merasa beliau lagu padahal subhanallah. Mun banding dengan cerita malik jauh langit bumi. Habib Zain. Namanya Habib Zain itu Masya Allah. Dia tahu dia sembahyang berjamaah. Hah? Dan beliau selalu tepat waktu. Ada jam 5 belajar, jam 5 wah nyampe. Karena beliau kan subuh solat di Masjidil Haram, zuhur solat di Masjidil Haram, asar solatnya sama kita, maghrib di Masjidil Haram, isya di Masjidil Haram, terus saja begitu. Beliau itu lahir di Indonesia, di Bogor. Habib Zain, guru besar kita di Madinah. Begitu umur 13 lah, sekitar 13 tahun, itu dibawa ke Yaman sampai muda, nikah di Yaman, sebelum pindah ke Mekah, dari Mekah pindah ke Madinah sampai sekarang. Dia tahu bahasa Indonesia lah, dia tahu. Nah, ini dia tahu. Terus apa? Banyak ulama para habaib menawarkan Habib, ayo pulang ke Indonesia. Kalau semata-sematanya di sini semua di Indonesia. Abahnya juga di sini yang tinggal. Disuruh pulang. Tanah mau berapa saja kita belikan. Bangunan semewah apa kita belikan. Beliau tidak tertarik. Jawabannya apa? Tidak ada nilainya apa yang Anda akan berikan dibanding saya tetap selalu bersama Nabi Muhammad SAW. Solat di sekitar, solat di masjid Nabi. Saya ingin bertetangga dengan Nabi. Saya ingin meninggal juga di tempat dekat dengan Nabi, yaitu di tanah Madinah Al-Munawwarah. Begitu. Karena siapa yang meninggal di Madinah dan Mekah itu pertama dibangkitkan. Habib Zain mana mau balik? Rumah, sawah, semua akan diberikan berapa saja, berapa hektar aja maunya asal pulang ke Indonesia. Tapi beliau jawabannya, saya mau bertetangga dan beribadah selalu dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, itu Habib Zain. Beliau masih sehat sampai sekarang, alhamdulillah. Terakhir beliau ke sini kalau enggak salah itu kelompok ini 2013 terakhir. Sampai sekarang beliau tidak mau. Banyak berhalwat. Makanya ini kitab beliau, guru besar kita Habib Zain bin Ibrahim bin Semen. Beliau adalah orang yang karomah, luar biasa. Tidak ada muridnya yang tidak jadi orang hebat, dan semua muridnya pasti pernah dipukul, termasuk saya. Bukan pernah, sering tuh, tiap hari tuh pok. Ya kadang yang paling sering ya dipukulnya, kadang nggak bisa jawab. Sama dan kalian sering dipukul, kadang nggak bisa jawab. Nah, yang kadang-kadang dipukul karena terlambat, karena telat apa. Itu aja, sekali-kali dua aja sifat manusia ya. Tapi tidak disengaja. Paham ilmu? Lanjut. Antori kotiha ula isada, lamun banding isi tarekat-tarekat dengan para penghulu sekali atas niki jauh gati bahasa Nabi Zain, lamun dibanding si aku jauh gati bahasa si rendah gati beliau, subhanallah, merendah hati beliau. Thumma taharrakat himmatil qasirah, bergetar, gerak, tersentuh hati angan ke sak kontek ini, sak sekecil ini. Wa niyatil fatirah, dit niat sak lemah ni, hati angan sak lemah ni, fi jam'i, untuk mengumpulkan ma tayassara minal adillati, apa sak mudah-mudah
oleh dalil-dalil, wan nusus oleh nas-nas, wadihat sak jelas-jelas. Ia pun tersusun kalimat-kalimat ni, ia pun terpiak terkumpulang kalimat-kalimat ni jadi sebuah kitab yang sedang kita baca ini, kata beliau. Wal fawaidi dan faedah-faedah, wan nafaisi al mustajadat, faedah-faedah yang bernilai dan yang berharga, yang baik. Takunu kasyarhi ala tilkal khamsil halat, dan insyaallah akan menjadi penjelasan, penguraian, pengeluasan tentang makna-makna yang 5 di atas tersebut. Itu yang akan dijelaskan oleh Habib Zain ini di dalam kitab ini tentang kalimat yang 5 tadi itu. Pertama ilmu, kedua amal, ketiga wara, keempat khof, kelima ikhlas. Ini akan menjadi yang akan dijelaskan oleh beliau, katanya. Takunu kasyarhi ala tilkal khamsil halat. Insyaallah akan kami jelaskan, akan kami terangkan dengan setelah mengumpulkan dalil-dalil dan nas yang jelas, faedah-faedah yang baik dan tinggi bernilai, insyaallah akan menjadi penjelasan untuk 5 kalimat-kalimat yang di atas tersebut. Paham ya? Paham maksudnya Habib Zain ini? Paham? Allati hiya usulu, dan yang 5 itu adalah asal, usul, sumber tariqati arbabil ahwali wal maqamat, yaitu sumber daripada tarekat, para tarekat, orang dasar bertarekah yang memiliki keadaan dan kedudukan, yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa aneh, mudah-mudahan anta taharraka himmatu talibin, ada yang bergerak hati-angan dengan sa'nutu ilmu sunu, wa tataqawwa azimatu salikin, ada yang tinggi kuat takun, ada yang solah entan perjalanan kuat, entan pengiling perjalanan tipu Allah bahasanya. Mimman waqafa 'alaiha minal ikhwanir ragibin, aneh oleh dengan sak milih endor, sak nyerminang, sak nyeriuk, sak merhatian oleh semata-sematon, sak gemar bisuluki tariqatihim, di dalam perjalanan tarekat senuh. Fayahmilahum zalika ala iktifai sabilihim, untuk mendorong, ada yang jadi pengayom, ada yang jadi penyemangat oleh jalan, oleh atas oleh atas mengikuti jalan-jalan beliau-beliau, orang-orang yang hebat itu. Bahasa wal ihtidai bihadihim, ada yang jadi petunjuk, oleh penetuk ajaran petunjuk beliau orang-orang tersebut. Walaysa li, dia nara aku seni jak, dia nara apa-apa li aku seni jak, bahasa Arab illal jam'u, cuma sekewala hanya ngumpulang tulisan doang. Dia narak apa-apa, dia narak napi-napi li aku, bahasa Nabi Jen. Sekewala cuma nulis doang, hanya ngumpul-ngumpulang ibarat nulis mana doang, bahasa Nabi Jen. Saking rendahnya, saking tawaduknya, saking merendahnya, saking tawaduknya Al Habib Jan bin Ibrahim, subhanallah. Mu itu je baru be susun. Ada 5 lembar gaya aku be susunan dia. Ayo bagikan beliau berapa sunan kitab beliau? Banyak sekali. Tapi beliau selalu merendahkan, bertawaduk, beradab kepada kalimat-kalimatnya. Beradab, berakhlak di dalam kalimatnya. Walaysa li, dik naraklah mulai aku ni je. Ilal jam'u, cekewala, sekedar ngumpulang, sekedar nulis bacaan beliau, subhanallah. Terus apa harapan? Rajian bidzalika nabu, lagu harapan ke arah rezeki. Mudah-mudahan bermanfaat apa si kumpulan sini. Mudahan bermanfaat, berfaedah apa si ketulis sini, Hasan Habib Zain bin Ibrahim. Bermanfaat di pak diri li walisairil muslimin mukminin. Tipak kaku bermanfaat, adin bermanfaat tipak dengan mukmin. Liyakunu zalika insyaallah minal baqiyatis shalihat. Mudah-mudahan apa sak tersusun ni, apa sak terpelajari sini, apa sak terbaca sini, ada yang jadi baqiyatus sholihat, ada yang dari pegawaian sak solah sak tetap, amin ya rabbal. Wal hasanatil jariyat, ada yang jadi pegawaian sak solah sak selalu mengalir, bahasa beliau
fil hayati wa ba'dal mamat. Tatkala tak masih hidup maupun setelah tak meninggal dunia, ada yang tetap mengalir kebaikan, ada yang tetap dalam kesalahan niki, ada yang tetap sampai akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Ya tidak dulu. Wa innani ma'tirafi bil ajzi wat taksir. Malik merendah beliau ni. Tapi besok kita bahas. Hanya itu sampai sini dulu. Ditandai caranya ya. Tulis di situ. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu caranya. Setiap habis belajar tulis di situ. Jadi tanda sekaligus menjadi kalimat sholat. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.